siang, nama saya Muhammad Aditya Latif. Saya adalah dosen di Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial. Background pendidikan saya lulus spesialis bedah mulut dari FKG UI tahun 2015, kemudian melanjutkan program doktoral, lulus di tahun 2022. Di dalam bidang saya mengambil subspesialis implan dental maksilofasial, dan saat ini saya adalah salah satu pengajar di mata kuliah implan lanjutan. Menurut saya, implan lanjutan adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh seorang dokter gigi spesialis bedah mulut, karena kebutuhan masyarakat yang membutuhkan gigi palsu yang lebih baik, mereka akan memilih opsi implan sebagai opsi yang terbaik. Oleh karena itu, baik pemasangan implan di kasus sederhana maupun kasus yang kompleks perlu dipelajari oleh seluruh mahasiswa yang mengambil program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut. Pada mata kuliah implan lanjutan ini, mahasiswa kuliah mengenai kestabilan implan. Diharapkan stability ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam pemasangan implan. Kenapa? Karena konsep dasar pemasangan implan itu harus diketahui stabilitasnya apakah sudah terbentuk atau belum. Konsep dalam pemasangan implan berbeda dengan pemasangan skru biasa. Memasang di dalam tulang, maka yang terbentuk di dalam tulang adalah suatu ikatan jaringan. Tetapi di dalam implan tidak hanya secara desain mekanis di dalam tulang, tetapi juga ikatan secara biologis antara material implan tersebut dengan jaringan sekitarnya. Dengan kondisi seperti itu, maka penting untuk diketahui apakah bila diberikan tekanan pada implan tersebut, dia memiliki kestabilan baik dalam menerima tekanan maupun melakukan suatu pergerakan pada saat pemindahan faktor yang mempengaruhi implan. Tetapi pada dasarnya kita harus tahu dulu, implan stability itu ada berapa macam sih? Ada yang disebut namanya mechanical stability atau stabilitas primer. Stabilitas primer ini didapat dari desain implan tersebut yang mengikat pada tulang. Jadi kalau kalian lihat implan itu dia ada semacam gerak-geraknya, itu adalah hal yang mengikat antara tulang dengan implan. Nah, sementara ada yang namanya biological stability atau kita bilang secondary stability. Kestabilan ini didapat ketika implannya sudah berada di jaringannya, itu juga mengikat dengan material implannya. Dalam keseluruhan, maka kita bilang total stability. Sekarang, target utama kita dalam masa implan adalah terjadi oseointegrasi. Untuk mengetahui bagaimana apakah oseointegrasi itu sudah dicapai, maka ada yang namanya kita bilang initial ISQ. Initial ISQ apa sih? ISQ itu adalah implant stability quotient. Nah, implant stability quotient ini adalah satuan yang kita dapat kalau kita menggunakan alat ukur. Dia akan ketahuan total stability-nya berapa. Sementara kalau kita mau menggunakan suatu alat yang sifatnya analog, itu dapat diukur dengan mengukur insertion torque dengan menggunakan ratchet. Idealnya kalau menurut reference adalah 25 sampai 35 NCM. Sampai slide ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya dokter, saat diberikan insertion torque yang berlebihan atau force yang berlebihan itu mungkin ada resiko lain selain ini? Ya, terima kasih. Kalau dari spesifikasi daripada implan yang diberikan lebih daripada torque maksimal, tentu akan berefek. Efeknya bertahap. Kalau dia batasnya tidak terlalu jauh dari angka 50, biasanya perubahannya adalah seperti kita lihat, ada resiko yang namanya periimplantitis. Implannya tidak rusak, tapi jaringan sekitarnya akan beradaptasi. Efeknya maka akan terjadi peradangan pada jaringan di sekitar implan. Tadi disebutkan untuk stability itu ada dua tadi ya, yang microgap sama micro movementnya. Itu bagaimana dia bisa mempengaruhi, dok? Kan soalnya dia kan sudah sebenarnya udah ketika kita pasang implan itu dia sudah nggak bisa diteruskan lagi, atau tadi sudah mencapai torsi yang sudah sesuai, dengan harapan dengan torsi yang sesuai itu dia udah sebenarnya udah nempel gitu, udah kontak dengan tulangnya gitu. Sebelum saya jawab, ada yang mau berpendapat mengenai micro gap dengan micro movement mungkin? Apa sih kira-kira definisi micro gap itu apa sih? Atau micro movement itu? Ya, silakan. Menurut saya microgap itu adalah
gap atau jarak antara implan dan juga jaringan tulang di sekitarnya di tempat implan itu berada, yang bisa membuat micro movement di mana gerakan implan tersebut yang tidak mendapatkan primary stability pada lokasi pemasangan implan. Microgap. Itu tadi microgap. Ada yang punya pendapat mengenai yang namanya micro movement? Kalau iya, silakan. Kalau yang saya tahu micro movement itu kan bisa muncul pada implan apabila dia menerima beban proposal. Jika dia mendapatkan loading, maka bisa beban, dan kita nggak selalu ketika menanam implan itu kita langsung loading gitu kan. Nah itu apakah micro movement bisa muncul juga? Jadi jawabannya tidak salah. Saya sempurnakan. Kalau kita mengatakan ada yang namanya microgap, artinya ada jarak atau ruang yang tidak rapat antara jaringan tulang dengan implan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa saja itu adalah mechanical failure, dan prinsipnya kestabilan daripada implan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kita harus tahu waktu pemasangannya, kita harus tahu proses pemasangannya, apakah mendapatkan primary stability yang bisa diukur baik dia secara kuantitatif ataupun kualitatif. Keberhasilan implan di awal akan mempengaruhi keberhasilan di akhirnya. Dan kalau misal kita dapatkan primary, yang berikutnya adalah kita cek apakah mendapatkan secondary stability atau biological stability, dan pada akhirnya total stability bisa didapat. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah kali ini, mahasiswa akan mengerti mengenai konsep pemasangan implan, di mana stabilitas implan perlu dilakukan pengukuran yang optimal sehingga keberhasilan implan dapat diprediksi sejak awal.